Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan tiga sosok yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Fir'aun, Qarun dan Haman. Dan siapakah mereka? Banyak azab yang telah Allah tunjukkan lewat orang-orang terdahulu sebagai pelajaran bagi umat manusia. Saat ini untuk tidak mengulangi dosa yang sama, beberapa orang yang disebutkan menerima azab berat di dalam Al-Quran adalah Fir'aun, Qarun dan Haman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ankabut ayat 39 yang berbunyi, wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Dan artinya, dan juga Qarun, Fir'aun dan Haman, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Siapakah sebenarnya mereka itu? Bagaimana kesombongan mereka dapat mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yaitu Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun raja yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Ia memerintah negeri Mesir pada saat itu. Fir'aun merupakan raja yang sombong dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Raja Fir'aun memperlakukan rakyatnya secara semena-mena, yakni dengan menjadikan sebahagian besar dari golongan Bani Israel sebagai budaknya. Watak dari Fir'aun adalah zalim, kejam dan tidak memiliki perasaan. Kisah yang terkenal dari sosok Fir'aun ini adalah dirinya yang sangat membenci Nabi Musa alaihi salam. Kehadiran Nabi Musa membuat Raja Fir'aun merasa tersaingi karena pengikut Nabi Musa yang semakin banyak. Raja Fir'aun banyak melakukan perbuatan keji kepada Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya. Hal tersebut yang membuat Raja Fir'aun dan pengikutnya menerima azab yang pedih di ujung hayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Mu'min ayat 45 sampai 46, yang bunyinya, fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'al 'adzabin naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab, yang artinya, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan pada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Yang kedua adalah sosok Qarun. Qarun orang yang sombong dan tamak. Dikisahkan bahwa Qarun adalah sepupu dari Nabi Musa alaihi salam dan berkebangsaan Bani Israel. Ia adalah sosok yang sangat sombong dan suka memamerkan hartanya. Pada awalnya Qarun sangat miskin serta memiliki banyak anak, sehingga ia meminta kepada Nabi Musa alaihi salam untuk mendoakannya kepada Allah supaya diberi kekayaan berupa harta benda. Suatu hari doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Qarun menjadi sosok yang kaya raya. Akan tetapi dengan harta tersebut ia menjadi sangat sombong. Bahkan ia pun menjadi sosok yang tamak karena senang mengambil harta Bani Israel yang lain. Sama seperti Fir'aun, sosok Qarun pun sangat dibutakan oleh urusan duniawi. Nabi Musa alaihi salam telah mengingatkan kepada Qarun untuk tidak berbesar hati, namun ia tetap kokoh dengan keangkuhannya tersebut. Pada akhirnya Nabi Musa mendoakan Qarun supaya diberikan azab sebagai pelajaran bagi umat manusia agar tidak meniru apa yang dilakukan oleh Qarun. Di akhir hayatnya, Qarun ditimpakan oleh goncangan yang besar sehingga rumah mewahnya hancur. Kemudian Allah membuat Qarun terbenam di dalam tanah bersama reruntuhan tersebut. Qarun pun terkubur ke dalam tanah beserta harta-harta bendanya.
Yang ketiga adalah Haman. Haman adalah sosok yang merasa paling pintar. Haman merupakan seorang teknokrat yang hidup pada zaman pemerintahan Raja Fir'aun. Bahkan ia adalah pembantu yang sangat dekat dengan Fir'aun. Ia adalah pembuat piramida yang menjadi keajaiban dunia, namun sayangnya hasil karya tersebut dibuat untuk menjauhkan manusia dari Allah. Hasil buatan Haman tersebut mendorong kekuatan Fir'aun untuk semakin berkuasa. Haman merupakan seorang profesionalisme yang ada di belakang kekuasaan Fir'aun. Ia hanya berpijak pada logika dan hawa nafsunya, sehingga seruan Nabi Musa untuk percaya bahwa semuanya milik Allah tidak bisa dia lakukan. Keangkuhan dari Haman ini merupakan kezaliman karena ia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan percaya bahwa pemikirannya lah yang paling benar. Di akhir hidupnya, ia mendapat azab yang sama seperti Fir'aun karena ia mengejar Nabi Musa alaihissalam ke laut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Zumar ayat 49. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا حَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى الْعِلْمِ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Yang artinya, maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Karena ketamakan dan kesombongannya itu, ketiga orang ini, yaitu Fir'aun, Qarun dan Haman, mendapatkan balasan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.